Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadlul Islam. Kita masih dalam pembicaraan bahwa al-bid'atu asyaddu minal ma'asi. Bid'ah itu lebih parah dibandingkan dengan ini kemaksiatan. Kita kemarin telah bawakan ini 3 ayat yang beliau bawakan di sini. Yang di dalam 3 ayat itu beliau membawakan ayat-ayat di antaranya bahwa bid'ah itu adalah bisa merupakan kesyirikan atau akan mengantarkan pada kesyirikan. Ada bid'ah yang masuk dalam kategori syirik atau wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga beliau bawakan ayat syirik karena bid'ah ada yang memasukkan dia ke dalam perbuatan syirik. Artinya ada perbuatan bid'ah yang kategorinya yaitu masuk dalam perbuatan syirik. Seperti bid'ahnya orang yang mereka mengagungkan kuburan sampai meminta-minta kepada penghuni kubur. Kemudian bid'ah ini juga dikatakan dengan a'dhamu dzulm, yaitu kezaliman yang paling besar ketika masuk dalam wilayah syirik. Dan bid'ah itu termasuk iftira, yaitu berdusta ala Allah atas nama Allah SWT. Dia membuat kedustaan atas nama Allah SWT. Kemudian juga bid'ah ini adalah menyesatkan manusia. Bid'ah adalah termasuk di antara dalal, ini kesesatan. Dan termasuk di antara bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Dan pelaku bid'ah dan penyebar bid'ah, dia akan menanggung dosanya orang yang mengikuti bid'ahnya. Dan ini bid'ah termasuk di antara sejelek-jelek dosa yang akan dia ini tanggung. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, hadis yang beliau bawakan. Hadis yang dibawakan adalah berkaitan dengan Khawarij. Wa fi sahih annahu sallallahu qala fil Khawarij, dalam riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan orang-orang Khawarij, aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian menjumpai orang-orang Khawarij maka perangilah. La in laqituhum la'aqtulannahum qatla 'ad. Kalau aku menemui orang-orang Khawarij akan aku binasakan mereka seperti pembinasaan Allah kepada kaum 'Ad. Ini berkaitan dengan Khawarij. Kemudian beliau juga bawakan hadis yang di dalamnya berisi tentang umara, penguasa yang zalim. Yang Nabi sampaikan apa? Annahu naha an qatli umara il jawr ma sallu. Rasulullah SAW melarang memerangi umara yang berbuat jawr, zalim, selama mereka masih ini salat. Perhatikan hadis yang dibawakan oleh beliau di sini. Yang pertama berkaitan dengan bid'ah, ini Khawarij. Bid'ahnya Khawarij. Khawarij adalah kelompok ini takfiri yang mengkafirkan kaum muslimin. Dan di saat itu yang dikafirkan tidak tanggung-tanggung adalah Ali bin Abi Thalib, yang notabene adalah anak
laki-laki pertama yang masuk Islam. Dia masih sepupu Rasulullah SAW. Dia menantu Nabi pula, istrinya Fatimah. Kemudian dia juga khalifah Nabi, khalifah yang ketiga, yang keempat. Dan bahkan Nabi menyebutkan sebagai orang yang Allah mencintainya, Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia pun juga mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga Ali orang yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Demikian pula Khawarij kafirkan Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Sufyan yang sedang berseteru dengan Ali. Lalu keduanya bertahkim atau keduanya berdamai dengan utusan hakim. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin al-As. Lalu terjadi kesepakatan, yakni damai di antara keduanya. Maka Khawarij bahkan kemudian keluar nyempal dari kelompok Ali dan mengkafirkan, yakni mereka. Dianggapnya dengan tuduhan berhukum dengan hukum manusia. Maka tuduhan yang sangat menunjukkan kedangkalan tentang agama, ini orang-orang Khawarij tersebut. Sehingga Khawarij ini gerakan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, pengkafiran, sampai kemudian penghalalan darah, itu pembunuhan. Nabi dalam hadis ini memerintahkan untuk memerangi orang-orang Khawarij. Tetapi ketika bicara tentang a'immah ini, pemimpin umara yang jawr, umara yang zalim, maka Nabi melarang memerangi mereka selama masih kelihatan salat. Nabi melarang memerangi mereka. Sehingga yang bid'ah Nabi perintahkan untuk diperangi. Yang pelaku dosa besar, umara, tidak boleh diperangi. Dan semuanya dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Maka di sini menunjukkan bahwa bid'ah lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan dengan maksiat. Karena babnya adalah beliau sedang menjelaskan bid'ah lebih parah dibandingkan dengan maksiat. Yang tentang aimatul jawr tadi, diantaranya terdapat dalam sebuah hadis, khiyarukum a'immatukum alladzina yuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa yusalluna 'alaihim. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan ini mereka. Wasyiraru a'immatikum, sedangkan seburuk pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Ini orang yang mereka kalian benci dan mereka juga membenci kalian. Wa yal'anunahum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian laknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Kila dikatakan, ya Rasulullah, afala nudabiduhum bisayf, afala nudabiduhum bisayf, ya Rasulullah, apakah kami harus memerangi mereka dengan pedang-pedang kami? Faqala, kata Nabi, jangan. Ma'aqamu fikumus salat, selama kalian melihat mereka salat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna, kalau kamu melihat sesuatu yang kamu benci dari dari wula'ani, dari amirul mukminin, dari umara, maka fakrahu amalahu, bencilah amalnya, bencilah perbuatannya, wala tangsi'u yadan min ta'atin, dan jangan kamu melepaskan baiat dari mereka. Ini adalah Nabi menyebutkan ada umara yang akan ini nampak jahat, umara yang pemimpin yang rusak. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, qulubuhum qulubus syayatin, hatinya hati syaitan. Tapi Nabi melarang untuk memerangi, yaitu umara yang zalim seperti ini. Tapi ketika berkaitan Khawarij, maka Nabi memerintahkan mereka untuk memerangi Khawarij dimanapun mereka ini ada.
Dan Khawarij ini Ahlul bid'ah yang mereka menampakkan ibadah yang sangat luar biasa. Sampai Nabi katakan, tahqiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim. Kalian akan memandang tidak seberapa salat kalian bersama dengan salat mereka. Puasa kalian bersama dengan puasa mereka. Artinya mereka orang-orang ahli ibadah yang mereka memiliki salat. Mereka memiliki berbagai macam ibadah-ibadah dalam agama ini. Tapi Nabi merintahkan untuk memerangi mereka. Tapi ketika berkaitan dengan pemimpin yang zalim, selama mereka kelihatan salat, jangan diperangi. Maka di sini menunjukkan tentang bagaimana Nabi membandingkan antara dosa bid'ah dengan dosa yang maksiat. Maka bid'ah lebih besar, lebih parah dibandingkan dengan maksiat. Sehingga Nabi memerintahkan untuk memerangi ini Khawarij yang menyebarkan bid'ah dan melarang untuk memerangi penguasa yang zalim selama mereka masih nampak yakni salat. Sehingga sama-sama keduanya salat, tetapi kepada Khawarij Allah Nabi memerintahkan untuk memerangi. Dan kepada yaitu pemimpin yang zalim, Nabi melarang untuk yaitu memeranginya. Maka di sini menunjukkan tentang bagaimana parahnya bid'ah dibandingkan dengan yaitu maksiat. Sehingga di antara kesalahan yang ada di tengah kaum muslimin adalah mereka ini provokatif memerangi para umara yang ini yang dianggap zalim. Bahkan kemudian dengan al-bid'ah mereka yaitu bersikap yaitu lunak. Ini adalah sebuah kesalahan di ini kaum muslimin dengan al-bid'ah lunak. Dengan al-bid'ah mereka bahkan bersikap leluasa. Kemudian dengan pemimpin yang ini zalim, kemudian mereka melakukan sikap yaitu memerangi pemimpin yang zalim tersebut. Maka ini termasuk di antara kekeliruan di dalam yang mensikapi keberadaan pemimpin yang zalim. Akhirnya banyak kekacauan yang kemudian ditimbulkan di tengah-tengah ini kaum muslimin. Kita diajarkan oleh Nabi kita terhadap ahlul bid'ah semisal Khawarij agar memerangi mereka. Bagaimana berusaha untuk membersihkan seakar-akarnya sehingga agama terjaga. Karena ahlul bid'ah merusak agama. Tapi kalau ahli maksiat ini tidak sampai pada merusak agama. Orang tahu ini kemaksiatan. Tapi kalau ahlul bid'ah dia kerusakannya akan menganggap bid'ahnya itu adalah menjadi agama. Karena dianggap bid'ahnya adalah sunnah agama. Adalah agama itu sendiri sehingga mereka merasa bertakarub dengan bid'ahnya kepada Allah SWT. Maka orang Khawarij mereka sampai pada pembunuhannya kepada Ali bin Abi Thalib pun merasa dia sedang bertakarub kepada Allah Ta'ala. Adapun maksiat, orang tahu itu adalah maksiat. Tetap juga diingkari kemaksiatannya itu, tapi berbeda dengan mengingkari dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada. Nabi di antaranya juga menyebutkan sebuah hadis ketika membangun mamalah dengan penguasa yang zalim. Ittaqullaha rabbakum. Bertakwalah Anda kepada Rabb kalian, kepada Allah SWT. Wasallu khamsakum. Dan salatlah kalian, tegakkan kalian salat yang 5 waktu. Wasumu syahrakum. Tunaikan puasa di bulan Ramadan. Wa'addu zakata amwalikum. Dan tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u dha amrikum, dan taatilah penguasa kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga, yakni Rabb kalian. Sehingga di sini Allah Nabi merintahkan untuk wa ati'u dha amrikum, taatilah ini penguasa kalian yang mengendalikan urusan ini kalian. Yang dalam agama kita ya, tidak ada pemimpin sehari itu lebih jelek
dibandingkan dengan bersama pemimpin yang zalim berpuluh-puluh tahun. Keberadaan pemimpin yang zalim berpuluh-puluh tahun itu lebih baik dibandingkan dengan tidak ada pemimpin, ini sehari saja. Karena tidak ada yang mengendalikan urusan mereka, akan bisa membuat kacau balau yang sangat luar biasa. Maka Ahlussunnah, seperti yang Nabi katakan, benar-benar sangat perhatian dengan urusan, yaitu wulatul umur. Yang kebaikannya kebaikan rakyat, yang kerusakan juga kerusakan berdampak kepada kebanyakan manusia. Maka di antara sabda Nabi SAW, salasun la yughillu alihinna qalbu mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati mukmin itu tidak, yaitu dihinggapi perasaan khil, ini hasad, perasaan dengki. Ada 3 perkara yang akan membuat hati seorang itu dia bersih. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Beramal ikhlas semata karena Allah Ta'ala. Keikhlasan itu akan membuat hatinya bersih. Orang ikhlas, dia mengharapkan apa yang datang dari Allah, mengharapkan pujian Allah, mengharapkan ini kebaikan dari Allah Ta'ala. Dia tidak berurusan dengan makhluk, sehingga dia tidak dibuat gusar dengan ini hal ikhwal, komentar para makhluk, sikap para makhluk. Yang penting dia telah beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Maka sering banyak masalah di antara manusia itu karena ketidakikhlasan dan beramal. Termasuk di antaranya di antara para aktivis dakwah, orang mereka ini beramal baik, itu timbul masalah di antara kawan karena di antaranya ada kurang ikhlasan atau tidak adanya ikhlas dalam amal yang dilakukan. Ini sering membuat ini ruwetnya masalah. Yang kedua, hati seorang akan dalam keadaan nampak bersih dengan wa nasihatu liwulatil muslimin. Suka memberikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Nasihat sendiri maknanya adalah iradatul khair lil mansuh. Kehendak baik untuk orang yang dia ini nasihati. Sehingga apabila kita ingin menasihati seorang, artinya kita ingin berbuat baik pada orang tersebut. Orang yang mereka seperti ini pasti akan menggunakan cara-cara terbaik dia untuk menghadapi atau untuk memberikan nasihat. Karena nasihat adalah keinginan baik pada orang kita nasihati. Nasihat kepada ulatul umur, pertama, bagaimana dia senantiasa mentaati para penguasa. Sehingga dia senantiasa asam wa ta'ah selama bukan dalam perkara maksiat, bukan dalam perkara ini pelanggaran agama, maka dia akan senantiasa yaitu dengar dan taat. Kemudian juga nasihat kepada ulatul umur adalah kalau dia ingin menasihati, dia cari cara yang terbaik, 4 mata. Dia akan cari kondisi 4 mata. Sehingga dia sampaikan nasihat-nasihat di tim, alhamdulillah diterima, dia telah menyampaikan jadi kewajibannya. Karena menjadi yang sangat provokatif untuk menimbulkan kebencian pada penguasa, bisa menimbulkan kekacauan besar. Walusumu jama'atihim, yang ketiga melazimi jamaah kaum muslimin, membersamai jamaah kaum muslimin. Dia tidak menyempal sendiri, dia membersamai jamaah muslimin. Sehingga bisa memberikan nasihat, memberikan ini pelajaran-pelajaran. Dia tidak menjadi aliran yang menyempal. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena dakwah, doa-doanya para ini kaum muslimin, mereka meliputi ini dari belakang mereka. La yakhil, 3 yang membuat manusia, atau la yukhil, 3 yang membuat manusia itu bersih hatinya dari kotoran-kotoran yang mengotori ini hatinya. Hatinya menjadi lapang, berlapang dada, tidak ada kesempitan-kesempitan. Itu dengan wujudkan ikhlas, bertauhid, kemudian melazimi jamaah, dan juga memberikan nasihat kepada wulatul umur. Ini adalah termasuk perbuatan yang akan mengantarkan orang memiliki hati yang bersih. Kebiasaan para salaf kita bahkan mendoakan kepada para pemimpin, baik yang saleh maupun yang toleh.
Karena kebaikan mereka adalah kebaikan rakyat. Di antaranya ada perkata Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun." Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan Allah Ta'ala, lam aj'alha illa fi imamin. Tidak aku berikan doa yang mustajab ini kecuali kepada imam. Li'annahu idza salahal imam, karena kalau yaitu imam itu saleh, maka aminal bilad wal ibad, hamba negeri dan penduduknya akan menjadi aman dan tenang. Ini kalau sultannya baik, maka doa-doa dipanjatkan untuk ini sultan, untuk penguasa, agar mereka bisa betul-betul hatinya melunak berbuat kepada itu rakyatnya. Ini adalah hadis yang kita baca pagi hari ini. Kita sekian dulu. Sehingga hadis ini dibawakan oleh beliau disebabkan berkaitannya dengan bab bid'ah lebih parah dibandingkan dengan maksiat. Ini Khawarij yang dibawa adalah bid'ah. Bid'ah takfiri. Bid'ah yang berkaitan masalah ini pengkafiran. Kemudian sedangkan pemimpin yang zalim, yang mereka lakukan adalah kemaksiatan. Kemudian Nabi mensikapinya terhadap Khawarij, diperintahkan memerangi mereka. Sehingga bid'ah bagaimana dibersihkan. Sedangkan pemimpin walaupun zalim, maka Nabi mengajarkan tidak memerangi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya bid'ah dan bahaya bid'ah lebih parah dibandingkan dengan bahaya maksiat. Sehingga Nabi perintahkan memerangi bid'ah dan melarang untuk memerangi penguasa yang zalim. Ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.